Ya, memang ini kelihatannya agak kontradiktif ya, di satu sisi harga naik, kenapa inflasi turun. Tapi kita lihatnya ini harus dipilah sih. Pertama kalau inflasi tahunan memang turun, jadi 2,28 ya per September dibanding Agustus 3,27. Tapi ini sedikit teknis, tapi perlu dijelaskan bahwa ini turun terutama sebenarnya karena dampak kenaikan BBM di September 2022 itu sudah tidak terbawa lagi karena hitungan tahunnya mulai dari Oktober. Jadi sudah tidak terbawa lagi gitu loh. Jadi itu komponen hilang. Tapi gitu. Realnya kan nggak begitu. Jadi realnya dampak harga itu di rumah tangga itu kan nggak dihitung tahunan begitu gitu. Faktanya kan harga Pertalite nggak turun gitu, tetap 10.000 gitu. Jadi dampaknya sebenarnya tetap terasa. Nah justru ditambah kalau kita lihat inflasi bulanannya, justru ini bergerak karena Agustus itu deflasi. Nah sekarang juga inflasi dan pemicunya adalah pangan. Yang paling tinggi adalah beras, kita lihat bulanannya. Jadi September ini kan inflasi beras, ini BPS, data BPS kan 561. 561% itu tertinggi sejak mungkin Februari lah kalau salah. Itu tertinggi sejak Februari 2018 gitu. Dan bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah, tadi menyebut wilayah timur ya, di Mataram itu naiknya bisa 17% sebulan ini begitu ya. Itu memang tergantung daerahnya seperti apa. Dan kalau kita hitung dari awal tahun, kan menurut data BPS lagi kan sudah 18% nih inflasi beras begitu. Nah yang menarik gini kan, jadi tadi kita bicara dampak BBM memang tidak terekam di inflasi, tapi sebenarnya masih ada itu, dampak kenaikan BBM itu masih ada karena memang minyak masih tinggi, pemerintah belum mengubah harga itu. Nah sekarang justru dengan kondisi pangan ini, meskipun mungkin tadi penilaiannya mungkin masih apa istilahnya moderat begitu ya, tapi real itu berdampak ke masyarakat, ke kantongnya masyarakat. Nah persoalannya begini, siapa yang terkena paling besar? Itu justru masyarakat menengah bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan ada kelompok pengeluaran masyarakat itu dibagi 5. Ada istilahnya kuintil 1, 2 sampai 45 gitu. Nah yang 1, 2, 40% itu konsumsi untuk makanannya itu bisa sampai 64%. Alokasi untuk makanannya itu segitu. Jadi ketika ada kenaikan harga pangan, ya mereka akan terkena dampak lebih besar dibandingkan mungkin masyarakat atas itu mungkin maksimal hanya 50% itu yang untuk pangan, yang lain lebih banyak untuk mungkin secondary, kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi yang terkena dampak paling besar masyarakat yang justru masyarakat bawah gitu. Nah ini menjadi PR kita, apalagi kalau kita bicara garis kemiskinan, bisa berdampak ke kemiskinan nggak? Bisa, karena dari garis kemiskinan sekitar 500.000 itu 74% juga makanan. Begitu ya, jadi ada masyarakat mungkin yang kalau sekarang nggak mampu secara konsumsi dan nilai pengeluarannya itu mungkin turun, ya artinya kemungkinan ada orang miskin baru di sini. Nah jadi kita sih berharap tadi dari operasi ya Pak ya yang sudah dilakukan ini memang segera berdampak gitu, karena inflasi itu kalau kita bicara yang bahaya bukan cuma dampaknya langsung yang menggerus daya beli, tapi yang lebih berbahaya itu sebenarnya ekspektasinya. Ekspektasi artinya gini, ini kok harga beras nggak turun-turun, nah orang kemudian berekspektasi ini jangan-jangan nanti naik, misalnya kita cerita tentang El Nino ini, lalu kemudian orang berbelanja lebih dari yang dia butuhkan, itu dampak dari ekspektasi inflasi. Nah akhirnya kan orang kalau istilah ekstrimnya jadi panic buying, tapi artinya membeli lebih dari kebutuhannya. Nah kalau itu dilakukan banyak orang kan yang terjadi kemudian bergulung ya. Jadi dari sisi penjual juga begitu, kalau dia tidak yakin oh ini harga akan normal, dia mungkin bisa kulakan lebih banyak dari biasanya. Itu juga yang bahaya gitu. Jadi makanya kita berharap nih kerjasama ini dan juga antisipasi mungkin Kementerian Pertanian itu kemudian segera bisa menetralisir harga, supaya tidak ada ekspektasi yang berlebih terhadap harga yang dampaknya ya berbahaya buat kantong rumah tangga terutama masyarakat menengah bawah.